Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Saat ini kita akan membahas suku banyak atau polinomial. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada bagian satu ini kita akan membahas derajat suku banyak, bentuk umum suku banyak, nilai suku banyak, dan pembagian suku banyak. Di bagian berikutnya, yaitu di bagian kedua, teorema sisa, pembagian dengan AX min B, kemudian pembagian dengan X min A dikali X min B, kemudian teorema faktor. Oke, kita bahas yang pertama berkenaan derajat suku banyak. Derajat suatu suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X. Jangan lupa derajat pangkat tertinggi. Contoh, 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 12. Pangkat tertingginya 2. 5x kuadrat, 3x, negatif 12 merupakan suku dari suku banyak. Jadi 5x kuadrat, 3x, dan negatif 12 merupakan suku-suku dari suku banyak. Nah, 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 12 ini dinamakan suku banyak atau polinomial dalam X karena variabelnya atau peubahnya X yang berderajat 2 karena pangkat tertingginya 2 dan memiliki 3 suku. Kita lanjut, contoh kedua. Negatif 2P pangkat 7 dikurangi 3P pangkat 5 ditambah 8P pangkat 3 dikurangi 9P ditambah 6. Ini suku banyak. Yang dapat ditulis bentuknya menjadi 6 dikurangi 9P ditambah 8P pangkat 3 dikurangi 3P pangkat 5 dikurangi 2P pangkat 7. Ini memiliki 5 suku banyak ini. Suku min 2P, suku min 3P pangkat 5, 8P pangkat 3, negatif 9P, dan 6. Kemudian variabelnya P. Maka suku banyak ini disebut dengan suku banyak dalam P. Derajat suku banyaknya adalah 7 karena pangkat tertingginya adalah 7. Yaitu negatif 2P pangkat 7. Masih mudah, kita lanjut. Dari dua contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa suku banyak dalam X atau yang variabelnya X berderajat N, di mana AN tidak sama dengan 0 dan N bilangan cacah. Bentuk umumnya seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah A1 X ditambah A0. Oke, AN min 1, AN min 2 dan seterusnya sampai A1 ini dinamakan koefisien. Sedangkan X-nya adalah variabel X, maka disebut dengan suku banyak dalam X karena variabelnya X. Dan yang terakhir, A0 ini yang tidak memiliki variabel sering disebut dengan konstanta atau suku tetap. Sekali lagi, AN min 1, AN min 2, dan seterusnya sampai dengan A1 ini disebut dengan koefisien. A0 dinamakan suku tetap atau konstanta. Saudara-saudara, bentuk suku AK X pangkat K, maka AK-nya ini dinamakan koefisien dari X pangkat K. Saya pikir andai kata kurang paham ditonton berulang-ulang. Kita lanjutkan contoh ketiga. 7x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 2.
Ini kalau kita tulis seperti ini, sebetulnya setelah X pangkat 4 ada X pangkat 3, tapi tidak ditulis. Mengapa? Karena koefisiennya 0. Setelah pangkat 4 ada pangkat 3, setelah pangkat 3 ada pangkat 2. Setelah ada pangkat 2, pangkat 1 tidak ditulis di sini. Karena koefisiennya 0. Oke. Jadi koefisien X pangkat 4 adalah 7, koefisien X pangkat 3 adalah 0, koefisien X pangkat 2 adalah negatif 5, koefisien X adalah 0, dan suku tetapnya atau konstantanya negatif 2. Suku banyak pada contoh 3 ini adalah suku banyak berderajat 4, karena pangkat tertingginya 4. Kita lihat contoh 4. Contoh 4 bentuknya ditulis seperti ini. Ini juga suku banyak. Karena kalau dijabarkan, perkalian 1 min X dikalikan 2 ditambah X kuadrat, kita selesaikan, kemudian dikurangi 7X tambah 5, dapat ditulis seperti ini. Negatif 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7. Jadi bentuk seperti ini juga dinamakan suku banyak. Karena bisa diterjemahkan atau dituliskan dalam bentuk umum suku banyak. Kita lanjutkan untuk nilai suku banyak. Semoga Anda paham bentuk umum suku banyak, kemudian derajat suku banyak. Sekarang kita bahas nilai suku banyak. Jika suku banyak dinyatakan dengan Fx, maka nilai suku banyak pada X sama dengan A, atau jika X diganti dengan A adalah Fa. Jadi, nilai suku banyak Fx pada X sama dengan A adalah Fa. Kita lihat contoh. Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Nilai suku banyak pada x sama dengan negatif 2. Berarti x-nya ini diganti negatif 2. Atau kita masukkan x ini mengganti negatif 2 ini mengganti x. Cara seperti ini dinamakan cara substitusi. Kita lihat. X-nya diganti negatif 2, maka F negatif 2. 3 dikalikan negatif 2 pangkat 3, ditambah 2 dikalikan negatif 2 pangkat 2, dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah 1. Jabarkan saja, hitung. Negatif 2 di pangkat 3, negatif 8 kali 3, negatif 24. Negatif 2 pangkat 2, sama dengan 4 dikali 2, 8. Negatif 3 dikalikan negatif 2, plus 6 ditambah 1 sama dengan negatif 9. Oke, jadi nilai suku banyak pada X sama dengan negatif 2 adalah sama dengan negatif 9. Atau F min 2 sama dengan negatif 9. Kita lanjut. Tadi dinamakan cara substitusi. Jadi yang ini dinamakan cara substitusi dengan menggantikan X atau memasukkan nilai X pada fungsinya. Sekarang kita akan membahas cara lain yang sering disebut dengan cara Horner atau juga ada yang menyebutnya dengan cara sintetik. Misalkan Fx Ax pangkat 3 ditambah Bx kuadrat ditambah Cx ditambah D. Nilai suku banyak pada X sama dengan H atau FH. Tinggal ganti saja X-nya dengan H. Nah ini kalau kita jabarkan AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Lihat, kita keluarkan H dari AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH. Menghasilkan ini. AH kuadrat ditambah BH ditambah C dikalikan H. Kemudian disalin ditambah D. Kemudian di sini masih ada H yang bersamaan. AH kuadrat ditambah BH. Keluarkan H-nya. Menjadi AH ditambah B dikalikan H. Ditambah C kali H ditambah D. Ini kalau kita dari substitusi tadi. Coba kita balik prosesnya. Kita balik dari kanan ke kiri.
Perhatikan, ini AH ditambah B. Ini merupakan tahap yang pertama, langkah pertama, yaitu A dikali H ditambah B, menghasilkan AH ditambah B. Langkah kedua, dari langkah pertama ini, AH ditambah B dikalikan H, kemudian ditambah C, menghasilkan AH kuadrat ditambah BH ditambah C, yaitu di kedua ini. Nah, langkah ketiga, AH kuadrat ditambah BH ditambah C ini dikalikan H, kemudian ditambah D, menghasilkan AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Tahapan ini, kalau kita tuliskan dalam bentuk skema, tahapan tadi kalau kita tuliskan dalam bentuk skema, seperti ini. Perhatikan, kita tuliskan ini, koefisien-koefisiennya ini, A, B, C, dan D. Kemudian hanya tulis di sini. Langkah pertama A dikali H, AH, tulis di sini. Jadi langkah pertama A dikali H sama dengan AH. Kemudian AH ditambah B atau B ditambah AH menghasilkan AH ditambah B. Itu langkah pertama tadi. Kemudian langkah kedua, AH ditambah B dikalikan H menghasilkan AH kuadrat ditambah B. Kemudian AH kuadrat ditambah B ditambahkan C. AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Langkah ketiga, AH kuadrat ditambah BH ditambah C dikalikan H. Menghasilkan AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH. Kemudian ditambah D. Menghasilkan AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Inilah yang sering disebut tadi itu FH atau nilai suku banyak pada X sama dengan H. Nah, cara seperti ini disebut dengan cara sintetik atau cara Horner untuk mencari nilai suku banyak. Agar lebih jelas, mungkin kita langsung ke contoh. Perhatikan contoh 6. Fx 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Tentukan nilai suku banyak pada x sama dengan negatif 2. Saudara-saudara yang perlu diperhatikan, kalau menggunakan cara Horner, lihat pangkatnya, sudah urut atau tidak. Kalau ini sudah, 3, 2, 1, sudah, dan konstanta. Lihat koefisiennya, 3, 2, negatif 3, dan 1. Salin, 3, 2, negatif 3, dan 1. Buat garis seperti ini. Kemudian X sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya salin di sini. Turun 3. Langkah pertama, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 6 ditambah 2 atau 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Langkah kedua, negatif 4 dikalikan negatif 2 menghasilkan 8. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Langkah ketiga, 5 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 10. 1 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 9. Negatif 9 inilah sama dengan F negatif 2. Atau nilai suku banyak pada X sama negatif 2 sama dengan F negatif 2 sama dengan negatif 9. Kalau kurang jelas langkah atau cara Horner atau cara sintetik ini, ulangi berulang-ulang. Perhatikan langkah demi langkahnya. Oke, kita lihat contoh 7.
Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat ditambah 1. Perhatikan sekali lagi pangkatnya. Di sini 4. Langsung melompat ke 2. Ditambah 1. Di sini diminta nilai suku banyak pada X sama dengan 3. Sekali lagi, lihat pangkatnya. 4, langsung 2, lompat dia. Nah, kita jangan lupa berurut suku banyaknya kita lihat. X pangkat 4 di sini koefisiennya 1. X pangkat 3 tidak ada, berarti koefisiennya 0. Baru X pangkat 2 koefisiennya negatif 2. Pangkat 1 X-nya nggak tertulis, berarti koefisiennya 0. Tambah 1. Salin. 1, 0, negatif 2, 0, 1. Buat garis seperti ini. Ditanyakan nilai suku banyak pada X sama dengan 3. Tulis 3-nya di sini. Turun di sini 1. Oke. Langkah pertama 1 kali 3 sama dengan 3. Tulis di sini. 0 ditambah 3. Tulis di sini. 3. 3 kali 3, 9. Negatif 2 ditambah 9, 7. 7 dikali 3, 21. 0 ditambah 21, 21. 21 kali 3, 63. 1 ditambah 63, 64. Jadi 64 ini sama dengan F3 atau F3 sama dengan 64. Nilai suku banyak pada X sama dengan 3 atau F3 sama dengan 64. Sepertinya jelas. Kalau tidak jelas, ulang kembali. Oke, kita lanjut. Pembagian suku banyak. Perhatikan, kita sudah terbiasa melakukan porogapit, pembagian dengan cara porogapit atau dengan bentuk panjang. Misalkan 369,7 dibagi 15, ini hanya mengingatkan kembali. Seperti ini. 3.697 dibagi 15. 3 dibagi 15 tidak bisa, maka 36. 36 dibagi 15, 2. 2 kali 15, 30. 30 dikurangi 6, 6. Turun 9. 69 dibagi 15, 4. Kalau 5 kebesaran. 4 kali 15, 60. 69 dikurangi 60, 9. Turun 7. 97 dibagi 15, 6. 6 kali 15, 90. 97 dikurangi 90, 7. Perhatikan langkah-langkah ini, karena langkah-langkah ini akan kita gunakan dan selanjutnya untuk pembagian suku banyak. Nah, setelah sisanya 7 dan tidak ada lagi yang diturunkan, maka berhenti. Pembagian berhenti. Karena sisanya 7 ini kurang dari 15. Kurang dari pembaginya 15. Ingat, 15 ini namanya pembagi. 246 hasil bagi. Dan 7 dinamakan sisa pembagian atau sisa. 3.697 dibagi 15 hasilnya 246 sisa 7. Atau dapat ditulis 3.697 sama dengan 15 dikali 246 ditambah 7. Atau sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Sekali lagi, langkah ini, prosedur porogapit ini akan kita gunakan untuk pembagian suku banyak. Contoh, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dibagi dengan x min 2. Kita tuliskan 3x kuadrat tambah 2x min 2. Kita bagi dengan x min 2. Untuk pembagian suku banyak seperti ini, perhatikan pangkat tertingginya dari yang dibagi dengan pembagi. Perhatikan yang dibagi 3x kuadrat pangkat tertingginya. Dibagi x. 3x kuadrat dibagi x. Yang lainnya jangan dilihat dulu. 3x kuadrat dibagi x sama dengan 3x.
Barulah 3X dikalikan dengan X min 2. 3X kali X, 3X kali min 2. Menghasilkan 3X kuadrat min 6X. Seperti porogapit tadi, dikurangkan. 3X kuadrat dikurangi 3X kuadrat habis. 2X dikurangi negatif 6X atau sama saja 2X ditambah 6X sama dengan 8X. Turun negatif 3. 8X dikurangi 3 dibagi X min 2. 8X dibagi X. 8. 8 kali X min 2. 8 kali X 8X. 8 kali min 2 min 16. Dikurangi. 8X dikurangi 8X habis. Min 3 dikurangi negatif 16. Min sama dengan negatif 3 ditambah 16. Sama dengan 13. Perhatikan pembagian berhenti. Karena sisanya 13 ini berderajat lebih rendah dari X min 2. Dari sini kita lihat pembaginya X min 2. Hasil baginya 3X ditambah 8. Sisanya 13. Jadi 3X kuadrat ditambah 2X min 3 dibagi X min 2 sama dengan 3X ditambah 8, sisanya 13. Jadi 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi X min 2, 3X sama dengan 8, sisa 13. Kalau kita buat seperti ini, maka 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah 13. Saya pikir jelas. Andai kata kurang, sekali lagi tonton berulang-ulang dengan santai tapi sambil berpikir. Kita lanjutkan. Ini pembagian seperti ini sering disebut dengan pembagian biasa, dengan cara biasa atau dengan porogapit. Perhatikan. Jika AX pangkat 3 ditambah B kuadrat ditambah C ditambah D dibagi dengan X min H. Kita pakai cara biasa atau cara porogapit seperti ini. AX pangkat 3 ditambah B kuadrat ditambah CX ditambah D dibagi X min H. Sekali lagi lihat pangkat tertingginya. AX pangkat 3 dibagi X. Ketemu AX kuadrat. Lihat, X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, X pangkat kuadrat. Ada A-nya. AX kuadrat dikalikan X. AX pangkat 3. AX kuadrat dikalikan negatif H. Atau kali min H. Min AHX kuadrat. Dikurangi. AX pangkat 3 dikurangi AX pangkat 3. Habis. BX kuadrat dikurangi negatif AHX kuadrat. Keluar X kuadratnya. Sama dengan AH ditambah BX kuadrat. Turun CX. Lihat pangkat tertingginya saja. X kuadrat dibagi XX. AH plus B dibagi 1 tetap AH. Plus BX. X kuadrat dibagi XX. Dikalikan AH ditambah B kali X. Dikalikan dengan X. AH plus BX kuadrat. AH plus BX dikalikan negatif H. Dikalikan H. AH kuadrat ditambah BH dalam kurung X. Jadi min. Oke. Turun. Dikurangi. Ini habis. CX dikurangi negatif ini. Sama dengan AH kuadrat ditambah BH plus CX. Jadi X-nya keluarkan. X. AH kuadrat ditambah BH plus C kali X. Turun D. OC. Perhatikan ini. AH kuadrat plus BH plus C. X dibagi X. Hasilnya AH kuadrat ditambah BH plus C. Dikalikan X. Kemudian AH kuadrat dikalikan min H. Hasilnya AH pangkat 3 dan seterusnya. Kita kurangi.
Hasilnya AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Ini merupakan sisa. Sedangkan yang di atas ini merupakan hasil bagi. Oke, kita perhatikan. Ini perlu berpikir asal-usulnya seperti apa yang kita kerjakan. Nah, yang tadi itu kita sesuaikan dengan yang kita kerjakan cara Horner. Seperti ini. A turun K dan seterusnya. Lihat sama di sini. Sama dengan FH ini. Sedangkan ini merupakan koefisien hasil bagi. Kemudian cara Horner untuk mencari nilai cukup banyak ternyata ini sama dengan sisa pembagian. Dari pembagian AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D dibagi dengan X min H. Jadi ini bersesuaian. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, cara Horner mencari nilai suku banyak ternyata bersesuaian langkah-langkahnya dengan pembagian suku banyak oleh X min H. Ini kita bisa terapkan. Perhatikan contoh 9. 2X pangkat 3 dikurangi 5X dikurangi 9 dibagi dengan X min 3. Perhatikan koefisien-koefisiennya. 2X pangkat 3 min 5X dikurang 9. Nah, ini koefisiennya. 2, 0, negatif 5, 9. Salin di sini. Kemudian yang diminta dibagi dengan X min 3. X min 3 sama dengan 0. Ketemu X sama dengan 3. Maka hanya 3. Ini kalau X min H maka hanya sama dengan 3. Tulis di sini. Turun 2. 2 kali 3, 6. 0 tambah 6. 6. 6 kali 3, 18. Negatif 5 ditambah 18. 13. 13 kali 3, 39. Min 9 tambah 39, 30. Jadi hasil baginya ini. Perhatikan di sebelah 30 ini. 2, 6, 13. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 13. Sisanya 30. Jadi ini koefisien hasil bagi. Kalau di sini ada 3 angka, maka pangkatnya hasil baginya pangkat 2. Kalau di sini ada 4 angka, maka hasil baginya pangkat 3. Karena terakhir adalah konstanta. Sekali lagi hasil baginya 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 13, sisanya 30. Jadi fx sama dengan, jadi fx itu yang ini, 2x pangkat 3 dikurangi 5x min 9, sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. X min 3 dikali 2x kuadrat plus 6x plus 13 ditambah 30. Kita ulangi dengan cara biasa. 2x pangkat 3 dikurangi 5x min 9 dibagi x min 3. 2x pangkat 3 dibagi x. 2x kuadrat. 2x kuadrat dikalikan x min 3. Sama dengan 2x pangkat 3 min 6x. Kita kurangkan. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. 0x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat. 6x kuadrat. Negatif 5x turun. Min 6x kuadrat dibagi x. Ketemu 6x. 6x kali x min 3. 6x kuadrat min 18x. Dikurangi. Hasilnya 13x. Turun negatif 9. 13x dibagi x. 13. 13 dikalikan x min 3. 13x min 9. Dikurangi. Sekali lagi 13 dikalikan x min 3. 13x min 39. Min 9 ditambah 39. 30. 13x dikurangi 13x habis. Jadi hasil baginya 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 13. Sisanya 30. Jadi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah
Saya ulangi, 2x pangkat 3 dikurangi 5x dikurangi 9 atau fx itu sama dengan x min 3 dikali 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 13 ditambah 30. Atau pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, kalau dibentuk seperti ini, perhatikan saudara-saudara, 2x pangkat 3 dikurangi 5x min 9 per x min 3 atau dibagi x min 3 sama dengan hasil baginya 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 13 ditambah 30 per x min 3 atau ditambah sisa per pembagi. Saya pikir ini sangat jelas, tapi mungkin saya terlalu cepat. Diulangi saja, berulang-ulang agar Anda menguasai suku banyak yang telah dijelaskan di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lanjutkan buka YouTube saya untuk suku banyak atau polinomial bagian kedua. Di bagian kedua kita membahas berkenaan dengan teorema sisa, pembagian dengan AX min B, pembagian dengan X min A dikalikan X min B, kemudian teorema faktor yang dilengkapi dengan contoh soal. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.